Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang hadir di acara Tablik Akbar Gema Ekonomi Syariah 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur untuk dapat tentunya berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah akan mendapat syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Yang terhormat, yang kami banggakan, hadir pada kesempatan pagi hari ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Agus Husaini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat atau yang mewakili Bapak Haji Husnul Fadil SHI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, Bapak Ustadz Lukman Hakim dari Pondok Modern Unzalan selaku narasumber pada kesempatan di pagi hari ini, dan juga pimpinan instansi, asosiasi pelaku usaha, komunitas UMKM serta pengurus pondok pesantren di wilayah Kalimantan Barat, dan Bapak Ibu hadirin yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, dan senang sekali saya Didi Ismaryadi dan selamat datang di acara Tablik Akbar Gema Ekonomi Syariah 2022. Hadirin yang kami banggakan, membuka acara pagi hari ini yang dimana kegiatan Geber Kabar ini merupakan perwujudan serta ikhtiar bersama dalam mendorong ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat serta upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Untuk itu, marilah pertama kita akan mendengarkan sambutan membuka acara pada kesempatan kali ini yang akan disambut dan juga akan dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Agus Husaini. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat atau yang mewakili Pak Husnul Fadil. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Kuburaya yang hadir, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Pontianak dan Kuburaya. Yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Kota Pontianak dan Kuburaya atau yang mewakili. Nah, ini yang kami muliakan Ustadz Lukmanul Hakim, Pondok Modern Munzalan selaku narasumber Tablik Akbar siang ini. Pagi ini harusnya ini siang ini ya. Pimpinan instansi, asosiasi pelaku usaha, komunitas UMKM, serta pengurus pondok pesantren di wilayah Kalimantan Barat, serta Bapak Ibu hadirin semua yang mungkin kami nggak bisa sebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridho rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini, diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan juga kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti acara Tablik Akbar pada pagi hari ini sebagai rangkaian kegiatan penyelenggaraan Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat 2022. Kegiatan ini merupakan wujud sebagai ikhtiar untuk mendorong ekonomi syariah
sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat, serta upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sebagai rangkaian dari kegiatan Gema Ekonomi Syariah di Kalimantan Barat yang memang kita harapkan, karena ini adalah kegiatan tahun pertama dalam upaya kita untuk mendorong ekonomi syariah di Kalimantan Barat. Semoga kegiatan ini nanti akan terus kita lanjutkan dari tahun ke tahun sebagai bentuk apresiasi bagi pelaku ekonomi syariah yang ada di Kalimantan Barat untuk terus berkarya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami melihat ekonomi syariah ini sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, dan Bank Indonesia juga telah mengeluarkan blueprint-nya di tahun 2015, dan kita juga terus melakukan pengembangan termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah, salah satunya juga melalui pondok pesantren. Alhamdulillah hari ini kita akan ada tablik akbar dalam rangkaian kegiatan ini pagi ini dengan mengusung tema Entrepreneur dalam Islam, sebuah perwujudan implementasi insan yang better person, better leader, dan better friend. Nah ini Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini Ustadz Luqmanul Hakim yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita sama-sama kita dengarkan tausiahnya terkait sama bagaimana menjalankan suatu usaha bisnis yang islami, yang memberikan rahmatan lil alamin. Jadi kita memberikan baik kemanfaatan di dunia maupun kemanfaatan di akhirat. Moga-moga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kami nggak panjang lebar karena ustadznya waktunya pendek Bapak Ibu, dan bentar lagi juga meninggalkan kita. Pada kesempatan ini Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian Agama, akademisi, perbankan yang telah bergabung dalam seluruh rangkaian kegiatan Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat 2022. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Ustadz Luqmanul Hakim atas kesempatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan takbir akbar pagi hari ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita dalam mewujudkan Kalimantan yang lebih baik dan juga dicatat sebagai amal ibadah kita di hari akhir nanti. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohonkan tentunya kepada Bapak Agus Husaini, kita akan berfoto bersama untuk mengabadikan momen tablik akbar Gema Ekonomi Syariah 2022. Kami mohonkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, dan juga Ustadz Luqmanul Hakim dari Pondok Pesantren Pondok Modern Munzalan selaku narasumber di acara tablik akbar Gema Ekonomi Syariah 2022 ini. Baik, kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak dan juga seluruh tamu undangan hadirin yang hadir. Boleh berikan semuanya tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Dan selanjutnya hadirin yang kami banggakan, kita akan mendengarkan dan juga kita akan menyaksikan penyampaian materi, tausiah dan juga kajian dengan tema Entrepreneur dalam Islam, sebuah perwujudan implementasi insan yang better person, better leader, dan juga better friend yang akan disampaikan oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Kepada Ustadz kami persilahkan.
Saya izin buka masker. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan semoga urusannya dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, diberkahi Allah. Makin kecil aminnya, tapi yang ketiga saya yakin aminnya pasti kenceng. Mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Dari 2012 saya dampingi jamaah, masalah paling besar tuh PHK, penyakit hutang keluarga. Kalau udah urusan hutang, aminnya paling kencang. Dan memang benar kata Rasulullah, hutang itu bikin hina di siang hari, gelisah di malam hari. Jadi insomnia itu penyebab utamanya adalah hutang. Kenapa Ustadz bisa ngomong itu? Saya pelaku. It was me. Saya pernah di episode itu. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati Bapak Agus Husaini dan juga seluruh jajarannya yang ada di Bank Indonesia. Kemudian Bapak tamu undangan dari Kemenak, dari seluruh jajaran yang hari ini hadir, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, tidak mengurangi rasa hormat kita. Insya Allah kita semuanya yang hadir mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat judul ini, entrepreneur dalam Islam. Wah, saya kalau boleh tahu yang hadir ini siapa gitu loh. Jadi saya bisa ngasih omongan yang sesuai dengan siapa yang hadir. Kakak-kakak yang di belakang ini sosialita apa pengusaha atau tim Bank Indonesia atau who are you? Pondok pesantren. Oh, pondok-pondok mitra. Pondok-pondok yang mitranya Bank Indonesia. Pelaku-pelaku UMKM ada? Ada juga pengusaha-pengusaha UMKM? Oke. Gen B, oh mahasiswa, bukan mahasiswa ya. Ada yang sudah, semester berapa Kak? Semester 14, itu semester pejus saya bilang. Ngambil apa kuliahnya? Ngambil apa? Ngambil hikmahnya Ustadz katanya. Oh ngambil hikmahnya, makanya gak selesai. Ya, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya, jangan terlalu idealis. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Jadi perkenalan buat mungkin yang baru-baru di Bank Indonesia, saya Lukmanul Hakim ini sudah lama di Bank Indonesia, membersamai dari kurang lebih 2014. Ya Pak Dana, 2004. Zaman-zaman Pak Hilman itu tahun berapa? 2014-2015. Pak Hilman, terus Pak Dwi yang agak lama interaksi sama Pak Dwi, karena bapak ibu, bapaknya sama saya di kantor, ibu dengan majelis taklim di rumah BI yang di Jalan Ahmad Yani itu sama-sama saya bertahun-tahun. Kita rutin tiap minggu, alhamdulillah, jadi terasa saudaranya. Membersamai inkubator UMKM di Bank Indonesia. Dulu waktu zaman awal saya 2012 ngerintis warung kopi Toaji, itu juga banyak produk-produknya teman-teman BI yang dititipkan di warung kopi, saat itu masih offline. Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, saya sampai di titik ini. Hari ini Masjid Kapal Munzalan, jadi saya nggak bawa nama pondok, jadi saya bawa sekarang nama masjid. Jadi kalau tanya siapa Lukman itu, Lukman itu marbot masjid, udah gitu aja. Pengurus masjid, ormas, orang masjid. Nah, masjidnya punya holding. Holdingnya itu punya 4 kaki besar. Ada amal pusat dakwah, jadi masjid punya pusat dakwah. Ini yang ngurusin event-event. Tablik akbar, edukasi umat, bikin campaign, bikin narasi, itu kerjanya pusat dakwah. Multimedia itu sana di pusat dakwah, dan kemasjidan. Kita punya masjid cabang lebih dari 10 cabang se-Indonesia. Ada Masjid Munzalan cabang cabang Parepare, Masjid Munzalan cabang Bone. Jadi pusatnya di Pontianak, cabangnya di seluruh Indonesia. Lebih dari 10 cabang. Jadi ini pusat dakwah dan kemasjidan.
Kaki yang kedua itu namanya adalah amal pendidikan. Jadi TK, SD, playgroup, kemudian rumah tahfiz, pondok penghafal Quran, balai tahfiz Quran, semua yang berhubungan dengan pendidikan, formal ataupun non formal, KB, TK, SD, itu ada di bawah amal pendidikan. Masjid punya kaki yang ketiga, namanya amal sosial. Jadi satu tadi pusat dakwah, dua pusat dakwah kemasjidan, dua namanya amal pendidikan, ngurusin pendidikan formal, tiga amal sosial. Amal sosial ini gerakan filantropi, gerakan infak beras, sedekah akbar, ngurusin anak yatim dan lain-lain itu dengan izin Allah sekarang sudah lebih dari 26 provinsi se-Indonesia. Kalau kota sudah lebih dari 100 kota, cabang kita, Aceh sampai Papua. Kalau yang tadi kemasjidan, kita juga mengasuh kurang lebih 2000 masjid se-Indonesia. Untuk diinstal program, jadi kayak masjid franchise. Kami nyebutnya masjid enterprise, itu bagaimana mengelola masjid yang ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak, dan ramah tetangga sekitar. Masjidnya harus bestari, bersih, rapi, wangi, ya kan, sepanjang hari. Jadi kalau cari WC itu jangan pakai hidung gitu. Ada WC yang dicari pakai hidung. Bau pesing itu WC-nya pasti. Nah, kita ngajarin karpet harus, jadi nggak boleh sujud itu di sini ada bekas pasir gitu. Nah, itu kita kasih tahu sama masjid-masjid. Alhamdulillah ada kurang lebih 2000 masjid yang kita dampingi secara online, sudah 5 angkatan dengan izin Allah di bawah pusat dakwah kemasjidan, amal pendidikan, amal sosial. Amal sosial ini yang gerakan-gerakan filantropi, ngurusin anak yatim, penghafal Quran. Dengan izin Allah sekarang sudah ada di lebih dari 800 ton setiap bulan Aceh sampai Papua yang kita distribusikan rutin. Baru 800 sebenarnya, karena Kalimantan Barat ini juga baru di angka aman tuh 300 ton, 400 ton satu bulan, itu Kalimantan Barat aja. Kita se-Indonesia baru 800, masih jauh banget. Makanya saya sering bilang motivasi bikin gerakan infak beras tuh supaya kita jangan sampai jadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menghardik itu bukan mukul, Pak. Menghardik itu definisinya tahu ada anak yatim tapi enggak peduli. Padahal cuma murah meriah banget itu, cuma Rp25.000 per bulan atau 1.000 sehari. Jadi program kita sangat murah. Alhamdulillah teman-teman di BI rutin dari tahun berapa Mbak Ina? Teman-teman BI jadi orang tua asuh tuh dari awal ya? 2013 teman-teman di Bank Indonesia sudah jadi orang tua asuh, nyisihkan Rp25.000 per bulan, 1.000 sehari. Saya bilang alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Rp25.000 bukan Rp25.000 per bulan, tapi Rp25.000 per menit gitu. Dibikin auto debit gitu kan bisa, ya kan? Yang pegang otoritas kan di Bank Indonesia. Tinggal nasabahnya mau tanda tangan, auto debit. Ada jamaah kita yang per jam dia minta di ininya. Kenapa gitu Bu? Saya bilang. Dia bilang karena malaikat maut bisa nyabut nyawa saya kapan aja Ustadz. Saya pengen dicabut nyawa dalam keadaan bersedekah. Ada orang yang berpikirnya sampai kayak gitu. Itu amal sosial, kita ngurusin 500 juta anak yatim kurang lebih, 500.000 santri penghafal Quran seluruh Indonesia, 6.000 pondok pesantren. Ini amal sosial. Yang keempat, Masjid Kapal Munzalan itu punya namanya amal usaha. BUMM, badan usaha milik masjid. Bukan badan usaha milik pengurus masjid, itu beda Pak. Beda nggak kira-kira? Badan usaha milik masjid dengan badan usaha milik pengurus masjid, beda? Beda. Ini usaha punya masjid. Contoh, tadi karena ini bicaranya entrepreneur, saya tadi cerita sama Pak Agus di belakang tentang roti gembul. Banyak brand-brand yang lain, tapi yang roti kita tuh roti gembul yang warna merah kuning. Ada cabangnya utamanya di Serdam, ada cabang kita di Urai Bawadi, ada berapa, pokoknya di Jalan Bersama daerah itu ada di Kuala Dua, ada di Siantan dan lain. Itu roti gembul yang ini. Nah, spesifikasinya badan usaha milik masjid ini adalah badan usaha yang dibangun memang untuk menopang kegiatan operasional di masjid. Jadi masjid yang punya pusat dakwah, masjid yang punya YouTube channel, masjid yang punya KBTK, masjid yang punya Baitul Mal. Ya kan?
masjid yang punya gerakan sosial, masjid yang punya program bantu bencana. 4 program besar kita, 1 kemanusiaan, 2 kepedulian, 3 pendidikan, 4 kesehatan. Konsentrasinya di situ. Kepedulian, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan. Jadi orang bikin rumah sakit, kita bikin rumah sehat. Kemarin kita ke Landak, hitanan massal, 110 yang ikut hitan, 50 muslim, 60 non muslim. Boleh, boleh. Itu jadi syiar, jadi dakwah. Dan mereka tahu yang memberikan atau melaksanakan hitanan massal ini adalah masjid. Tetangga kami di Munzalan kiri kanan non muslim, Tionghoa, 97%. Yang muslim itu cuma 10 rumah. Tiap 2 minggu sekali kita kasih buah. Rutin tiap 2 minggu. Jadi yang ngasih buah anak-anak berjilbab panjang, bahkan ada beberapa santri yang bernikop gitu ya. Ya kan, pakai masker gitu kan, ketutup. Bingung koko-koko itu, CC itu bingung. Apa ini? Buah C. Dari mana? Dari masjid. Apa ini? Hadiah. Bingung dia. Mungkin di sosmed dia lihat Islam teroris gitu kan. Kok di kehidupan nyata ada anak-anak bagi-bagi buah. Jadi kita nggak bawa pelang Islam rahmatan lil alamin, tapi kita merasakan Islam itu kepada dia. Kalau daging kurban udah nggak usah tanya, pasti mereka ngerasain. Kalau kita makan-makan, pasti tetangga dapat jatah. Sebulan sekali kita kasih beras rutin. 50 rumah itu sekitar Munzalan, tetangga-tetangga yang dekat kita, nama programnya Tetangga Baik, samping Munzalan itu semua kita kasih rutin. Beras, sembako, sebulan sekali. Non muslim, kaya atau miskin, pokoknya samping Munzalan kita kasih. Bahkan pas Covid kemarin kita umumkan, siapa yang nggak punya beras datang ke Masjid Munzalan, kita kasih beras gratis. Ya CC itu datang, kita umumkan ke komplek Batara 2, Batara 1, bilang siapa yang saudaranya nggak bisa makan kena Covid kemarin terdampak datang aja ke Munzalan. Jadi biar di otaknya tuh, oh saya ditolong sama masjid. Terus yang juga Muslim, mustahik namanya, orang yang berhak dapat zakat itu, ada pembinaan rutin di Munzalan namanya mustahik produktif. Jadi setiap Jumat sore mereka sholat asar berjamaah, habis itu mereka belajar ngaji Pak, habis belajar ngaji baru dapat sembako. Jadi kita tidak menaburkan garam di lautan. Kita taburkan garam kepada orang yang benar-benar berhak dan mau menerima. Karena yang mau pasti banyak, tapi kalau disuruh taat, disuruh baca Quran, nggak mau. Dan menarik Pak, ini mungkin perlu didengar sama bapak-bapak yang terhormat yang ada di depan. Kami tanya 250, jadi Munzalan kita riset ini, ada 250 orang yang berhak menerima. Ya kan? Dah? 250 orang yang berhak menerima ini kita tanya, kenapa kok ibu nggak ikut majelis taklim? Ngapa baru Iqra 1? Mohon maaf Pak, profesi mereka sebagian besar buruh. Buruh cuci, buruh setrika, kemudian jual gorengan di pinggir jalan, kemudian suaminya tukang parkir gitu-gitulah. Itu kita riset, kita data, 250 itu kita tanya kenapa nggak ikut majelis taklim? Jawabannya menarik. Ada mama di sini? Oh nggak ada nih, kakak-kakak semua. Jawaban mereka apa? Kami takut ikut majelis taklim. Kenapa? Takut disuruh beli dress code. Nah, perempuan paham tuh, langsung tutup mulut. Astagfirullahaladzim. Itu kan kelakuannya mereka itu. Bukan di sini ya, yang Samudra Atlantik. Tapi katanya pindahan dari sini katanya. Hari Senin hijau, Selasa kuning, Rabu ini. Suaminya bilang, jilbab kok ya yang ganti, mulut kok tak berubah-ubah kata suaminya. Pak paham bahasa Pontianak kan? Saya karena di Bank Indonesia jadi pakai bahasa Indonesia pula. Biasa saya pakai bahasa Melayu. Pakai bahasa Melayu paham? Oh, Pak Agus yang belum paham ya? Agak susah ya Pak ya? Yaudah saya Indonesia aja lah. Terus kita tanya kenapa? Nggak berani Ustadz. Karena kalau sekali beli jilbab suruh cicil 3 kali, cicil 4 kali. Jadi bukan lagi ngaji tapi gengsi. Akhirnya saya bilang di sini ada dress code, yang penting ibu tutup aurat. Kan sayang Ustadz 70.000 untuk beli jilbab kata dia, mendingan untuk makan kami sehari-hari. Nah, akhirnya dipaksa taat Pak. Ibu-ibu ini dipaksa taat. Apa yang terjadi? Menarik. Setelah 1 bulan 2 bulan kami dampingi, kita kasih celengan, ngetes aja Pak, tes ombak. Infak enggak ibu-ibu ini? Masya Allah, tabarakallah, terkumpul dari 250 orang itu 6 juta, 7 juta. Kaget kita, wih, ibu-ibu yang mohon maaf mungkin di pandangan kita B aja, ternyata sedekah 6 juta.
total dari mereka. Uang itu kita kumpulkan, kita bawa ke panti asuhan. Tapi kita bilang, ibu ikut serta dalam penyerahannya. Tapi syaratnya saya bilang bawa kue. Bikin masing-masing. Masya Allah Pak, terharu. Datang bawa bakwan, datang bawa donat, datang bawa makanan, ada yang bawa lauk. Saya bilang, dari mana Bu? Banyak benar nih. Kan Ustadz suruh berbagi. Ustadz suruh kami juga jangan cuma mentalnya nerima, tapi mentalnya harus memberi. Ini kan tiap minggu kami dapat, jadi 1 bulan Pak 4 kali pertemuan, setiap hari Jumat. Nanti hari Ahad ada lagi program satu lagi, kita kolaborasi dengan Masjid Ismu Yahya, namanya Pasar Bahagia. Dari sholat tahajud di Munzalan, habis itu sholat subuh berjamaah, baca Quran, dengarkan kajian, selesai ada Pasar Bahagia. Belanja cuma-cuma, bayar pakai doa. Jadi dia dapat sayur, dapat kol, dapat telur, dapat ayam. Jadi ibu-ibu tuh bahagia hari Ahad tuh. Jumat Ahad tuh hari bahagianya emak-emak di sekitar. Kalau yang mau pindah dah samping Munzalan boleh Pak. Nanti kita daftarin gitu. Dah, terakhir tadi badan usaha milik masjid. Kenapa saya kasih mukadimah ini? Mungkin teman-teman di awal akan berpikir, oh Ustaz ini cerita Munzalan. No, I'm talking about what you are writing there. Karena hari ini Pak, banyak orang pintar. Di panggung ngomong integritas, di belakang panggung minta jatah. Makan nasi di Samarinda, coba diulang. Basi dah. Di atas panggung dia bilang integritas, jujur integritas. Bawah dia yang tanda tangan aspal yang harusnya 5 meter, jadi 3 meter. Saya enggak marah Pak, lapar aja. Hasyim Muzadi, Kiai Haji Hasyim Muzadi, waktu beliau datang ke Gontor pernah bilang gini, Indonesia ini enggak kekurangan orang pintar. Tapi Indonesia kekurangan orang benar. Maka 2 poin yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, saya habis ini juga pamit, check out. Dalam Quran coba lihat, ada kalimat amanu wa amilus solihat. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar? Beriman dan beramal soleh. Nanti turun lagi di bawahnya, aqamus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Kita urut ya. Ayo, amanu wa amilus solihat. Amilus solihat itu artinya beramal soleh yang baik-baik. Solih itu artinya bersih, suci, tidak terkontaminasi. Ikhlas, tanpa riak, tanpa ujub. Berjuang tanpa merasa berjuang. Memberi tanpa merasa memberi. Berkorban tanpa merasa berkorban. Berjasalah tapi enggak minta jasa. Itu namanya amilus solihat. Maka disebut amal soleh. Amal saja bisa hangus. Tapi kalau amal soleh, bersih. Putih, makanya dalam Islam kan disunahkan pakai baju yang putih-putih itu simbol. Dan kita kembali, walaupun kita cinta banget sama Indonesia, tapi belum pernah Pak Agus saya ketemu mayat jenazah gitu, dia pakai kain batik gitu meninggalnya. Ada nggak? Mayat Nusantara gitu. Nggak ada, tetap kain kafan Pak putih. Dan nggak ada sakunya. Nggak ada QRIS-nya juga. Nggak bisa scan barcode gitu. Apa yang saya pengen sampaikan? 2 poin. Amanu wa amilus solihat. Aqamus sholah wa atuz zakah. Pengen jadi entrepreneur. Pengen jadi insan yang better person. Better leader, better friend. 2 rumus. 1 jujur, mewakili amanu, aqamus sholah. J jujur, kalau bahasa Rasulullahnya dari 0 sampai 40. Siapa yang Islam di sini ada? Berapa orang? Yang percaya sama Nabi Muhammad berapa orang? Yang yakin Muhammad itu benar? Pak tahu nggak, Bu tahu nggak? Nabi Muhammad itu dari umur 0, muda, sampai 40 sebelum jadi Nabi. Julukannya? Siapa tadi yang dengar, pertama kali ngomong? Pak Usnul ya? Ada hadiah Pak Usnul. Saya udah siapin Pak. Nah, saya udah siapin hadiah. 2 warna Pak, ada warna merah, ada warna biru. Cinta rupiah kan Pak? Saya pakai rupiah Pak. Gini aja, Ustaz. Enggak, ini hadiah untuk Bapak. Tapi saya ini juga lagi. Ya, ini saya pokoknya saya serahkan ke Pak Usnul. Ini insya Allah uang halal Pak, berkah insya Allah. Bisa untuk lagi ini lagi. Ya, siap. Makasih sama-sama Pak Usnul. Amanu wa amilus solihat. Beriman, beramal soleh. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Nabi Muhammad SAW dari umur 0 sampai 40 sebelum jadi Nabi julukannya Al-Amin. Udah dapat dah di depan Bapak. Kakak perlu nanti minta ya. Udah saya siapkan stok masih banyak insya Allah.
Jujur. Kejujuran ini Pak akan menjadikan kita pribadi yang better person. Saya pernah ngomong sama kawan-kawan, ada mafia obat-obat terlarang. Kalau cari asisten pasti cari asisten yang jujur. Mafia aja, penjahat aja cari orang jujur. Suami, kenapa bisa jalan tenang di luar? Karena jujur. Pernah lihat kucing makan ikan hasil curian? Gimana makannya? Nah, gitu kan? Tapi kalau kita kasih, makannya tenang nggak? Tenang. Coba kalau jalan bawa selingkuhan, gelisah. Pergi undangan ketemu sama mantan, kan sakit. Harusnya aku yang di sana gitu ya. Makan soto sakit sekali. Kenapa makan sotonya sakit? Makan soto di resepsi mantan, ya pantas lah sakit. Pahit betul rasanya. Makanya harus punya pantun. Dulu jualan paku, sekarang jalan-jalan. Coba diulang. Dulu kau tolak aku, sekarang tinggal penyesalan. Jadi status cepat. Insta story. Jomblo suka digitukan Pak. Daya, jujur. Maka password di handphone, rasa-rasanya enggak perlu. Emang enggak ada yang dicintai. Makanya saya bilang, saya bawa istri saya ada di sini. Saya selalu bilang sama kawan-kawan di internal, antum-antum yang sudah menikah, mana yang sudah menikah? Nomor satu saya bilang, kalimat yang enak dulu ya. Yang pertama adalah, saya mau sampaikan, kita perlu jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang kali. Untuk yang udah nikah ya, itu kalimat pertama. Pesan yang kedua buat yang udah nikah, pajak ditanggung pemenang. Syukurilah dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jujur, 1. 2, apa Pak? Dermawan. Mau jadi better person? Belajarlah untuk memberi. Mau jadi better leader? Siapa yang punya atau di sini punya pasukan yang dipimpin? Anak buah gitu bahasanya. Antum pemimpin, ada? Ada rata-rata pemimpin kan? Pak, di dunia ini Pak, enggak ada tempat untuk orang pelit. Ikut saya, orang pelit. Rezekinya sulit. Orang pelit. Bisnisnya gampang pailit. Orang pelit, badannya gampang sakit. Orang pelit, bisik sebelahnya, kuburannya sempit gitu. Mau jadi better person, mau jadi better leader, kakak-kakak yang sekarang suka bestie. Bestie. Nih bestie itu kalau ada waktu Bu. Hai bestie. Apa? Bapak enggak ngerti bestie ya. Bestie itu teman baik Pak, tapi bahasa lainnya, bahasa Rusianya katanya binatang buas. Jadi kalau kau ada duit, aku kawan kau. Kalau kau tak ada duit, aku musuh kau. Ku terkam kau siap-siap. Hai bestie, kapan jadi bestie? Kalau ada waktunya Pak. Kalau ada apa? Ya ada waktunya. Time is money kan? Jadi begitu kau menghasilkan omset buat aku marginal. Kalau ada margin baru kenal. Hai bestie. Nah. Kau jamin aku kan ke Gaya makan di Holiko 1,5 juta anunya. Apa enggak? Sticknya. Nah, begitu nengok harga 1,5 juta tak jadi makan. Tapi kena traktir, ya makanlah. Insta story, hai guys. Nah, nanti makhluk-makhluk itu akan keluar bulan Ramadan nanti. Yang lain baca doa dia posting di sosmed. Katanya buka puasa bersama tapi tak sholat maghrib. Entah apa yang dia kerjakannya tuh. Tepuk sebelahnya bilang, astagfirullahaladzim. Aku kenal orangnya tuh gitu. Judulnya jak buka puasa bersama, entah apa yang dibukanya. Daya, kakak-kakak yang suka berkawan, ada ndak mau punya kawan yang pelit? Tuh, fitrah Pak, satu dunia nih Pak, ndak suka sama orang pelit. Betul ndak? Maka apa poin? Catat 2 poin penting. Saya ndak ngomong panjang-panjang, habis ini saya pamit ya. Jatah saya 945 tadi saya udah bilang. 2 poin saja, jujurlah dan dermawanlah. Rumusnya gimana? Ikut saya. Hati tenang, hidup bahagia, rezeki berkah, istiqomah sampai jannah. Hatinya tenang, hidupnya bahagia,
Rezekinya berkah. Istiqomah sampai jannah. Siapa yang mau? Mau? Oke, saya kasih rumusnya. Direkam ya, jadikan video teaser. Ambil poin-poin pentingnya tadi tuh. 2 kata tadi, jujur dan dermawan. Rumusnya gimana? Ayo ikut saya. Terima, kasih. Ayo, satu lagi. Terima, kasih. Ikut saya. Terima, terima. Kasih, kasih, kasih. Jangan digenggam semua. Atau kata orang Jawa, Pak Agus, ojo dipek dewe. Jelas? Apa rumusnya? Allahu Akbar. You will be better person, better leader, and better friend. Kalau antum lagi menjabat, orang akan siap pak, siap pak, siap pak, siap pak. Tapi kalau antum pelit, antum begitu dipecat, tak ada yang mau datang. Satpam pun tak mau noleh muka antum. Betul enggak? Antum lagi punya papan nama sekarang, lagi aktif, lagi pakai PIN, orang siap pak, tanda tangan ente masih laku. Begitu ente pelit, ente tidak jujur, kata orang Melayu Pak Jo gitu. Paham ya? Saya ini Pak ngomong hitam putih, udah banyak saya edit dari tadi nih Pak. Ngeliat Pak Agus, tidak sampai hati saya. Kalau di Munzalan teman-teman tahu saya kalau ngomong kayak gimana. Jujur dan dermawan. Nanti teman-teman, cepat atau lambat antum akan diangkat Allah ke permukaan. Maka pengusaha-pengusaha adik-adik anak muda jangan takut bermimpi. Ndak bayar, gratis. Minta sama Allah yang maha kaya. Bikin langit ndak pakai tiang bisa. Masa ngangkat derajat kita tak bisa? Dulu waktu saya dampingi UMKM, apa namanya tadi? Inkubator, saya ngomong tentang dream. Act locally, saya bilang kan, act locally, think globally. Berpikirnya global, actionnya lokal. Ahlan wa sahlan Umi. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Siap. Ahlan Umi. Ahlan wa marhaban bikum. Jadi balik lagi tadi, kita punya 2 rumus. Apa rumusnya tadi? Terima itu jujur, apa adanya, original, hitam-hitam, putih-putih, dan dermawanlah. Karena kalimat dari guru saya, beliau mengatakan you are what you give. You are what you give. Kalau mau tahu kualitas diri kita, lihatlah apa yang sudah kita berikan. Karena umat tidak pernah peduli dengan apa yang kita miliki. I don't care what you have, kata umat ini. Antum mau flexing, mau pamer, hai guys, murah banget, misal gitu ya. Umat tidak peduli, I don't care, kata umat. Umat hanya mau tahu satu saja, what you have done for us. Jadi what you have mereka tidak peduli. Bapak punya apa, jabatan berapa, level berapa, eselon berapa, umat tidak peduli Pak. Yang umat tanya nanti, apa yang sudah Bapak lakukan untuk kami? Maka saya bilang, para pejabat yang hari ini dikasih amanah sama Allah Pak, saya kan tidak punya baju kayak Bapak, tidak punya pin kayak Bapak, tidak punya nomor kayak Bapak. Bapak bisa pakai baju kayak saya, baju koko, baju gamis, tapi saya tidak bisa pakai baju Bapak. Kalau saya pakai pin itu Pak, ditangkap saya karena PNS gadungan kan. Saya juga PNS sih, pegawai Nabi SAW gitu, kerja di masjid. Bapak punya pulpen Pak, pulpen itu yang akan menyelamatkan Bapak di surga nanti. Maka saya pernah ngomong sama Bu Gubernur, ngomong sama Bupati, ngomong sama Wali Kota, puasa, zakat, infak, sedekah, sholat duha, sholat ke masjid, rajin puasa Senin Kamis, itu bukan amalan pejabat saya bilang. Itu amalan orang Islam. Pak Agus yang hari sebagai pimpinan, Bapak punya pintu Doraemon tanda kutip, shortcut untuk dapat pertolongan Allah. Apa itu? Pulpen Pak. Amalan Bapak itu adalah amalan kebijakan. Almarhum ayah saya bilang, rugilah orang yang sudah jadi pemimpin tapi tidak mengantarkan dia ke surganya Allah. Apa amalannya pemimpin Bu? Kebijakan.
Bikin kebijakan yang mendekatkan orang kepada Tuhannya. Bikin kebijakan yang membuat orang semakin dekat sama Robnya. Bikin kebijakan yang membuat dia semakin menjadi manusia, menjadi hamba, menjadi Abdullah, menjadi Abdurrahman. Maka Bapak akan jadi wasilah. Kenapa? Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya kebaikan seperti orang yang melakukan. Ini yang bisa saya sampaikan Pak, Bu. Terima kasih banyak. 2 poin saja. Jujur dan dermawan. You will be better person, better leader, and better friend. Orang-orang akan menanti kehadiran Anda. Sebagaimana kita lahir di muka bumi dalam keadaan menangis, orang-orang sekeliling kita tertawa. Lakukanlah sebuah amalan. Salah satunya itu jujur dan dermawan yang membuat nanti kejadian ketika kita meninggal terbalik. Kita meninggal dalam keadaan tersenyum dan orang sekeliling menangisi kepergian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Saya mendoakan semoga yang punya masalahnya cepat selesai. Yang punya utang-utangnya cepat lunas. Nah, yang punya hajat niat baik dikabulkan Allah. Yang belum punya jodoh cepat dapat jodoh. Nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Kakak-kakak cari jodoh doanya 3. GSM apa? Ganteng, soleh, dan mau mapan. Tahu diri lah sikit. Kau siapa? Ganteng, soleh, mau. Dia mapan tapi tak mau, pasti dia pilih yang lain. Kalaupun dia mau, dia pasti punya standar yang lebih tinggi daripada ente, kan gitu. Ya, makanya doanya, ya Allah, kasih saya suami yang ganteng, soleh, dan mau, ya. Terakhir, mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan Allah punya kehidupan yang terbaik. Hati tenang, hidup bahagia, rezeki penuh berkah. Nggak apa-apa banyak, yang penting halal. Coba ulang. Daripada sedikit tapi haram. Ada yang nggak setuju? Pak, 2022 Pak, ganti doanya Pak. Ya Allah, beri saya rezeki. Nggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Ayo ikut saya ya. Ya Allah, beri kami rezeki. Nggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Ya Allah, beri kami rezeki. Nggak apa-apa banyak, yang penting. Kenapa rezeki? Karena rezeki tidak mesti berbentuk uang. Bisa emas batangan, berlian, ya, ruko di tepi jalan, itu rezeki. Sehat, keluarga harmonis, itu rezeki. 2, kenapa harus banyak? Supaya bisa berbagi. Terima kasih. Terima. Kenapa harus halal? Supaya doanya tidak tertolak. Kenapa harus berkah? Supaya bertambah ketaatan. Jalan kaki ke masjid bagus, tapi kalau pakai Alphard ke masjid jauh lebih bagus. Pakai Avanza ke masjid baik, tapi pakai Alphard, pakai Mercy pergi ke masjid jauh lebih baik. Anak yatim dibawa naik pakai pick up, ya menurut saya keterlaluan gitu aja. Antum pakai Rubicon, antum pakai Alphard, antum pakai mobil-mobil mewah Camry itu parkir di masjid, itu baru keren. Oke? Jadi bukan merek mobilnya, tapi parkir di mana? Halal, banyak, berkah, bertambah ketaatan. Baju bagus, baju branded dipakai untuk sholat, untuk sujud nyembah Allah, keren. Sepatunya dipakai di masjid, sendalnya dipakai ke tempat yang baik-baik. Karena nanti ini akan bersaksi di hadapan Allah, tangan akan bicara, mulut akan dikunci. You are what you give. Jujurlah dan dermawanlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin langsung pamit. Jazakumullah ahsanal jaza. Pasti ada kata-kata saya yang tidak benar, itu datangnya dari saya. Kalau ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Mohon doanya Bapak Ibu. Saya izin pamit. Habis ini langsung ke acara selanjutnya. Karena siang nanti saya terbang berangkat ke Jakarta. Mohon doa. Semoga Allah ridho, ya Allah berkahi. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan mama saya, ibu saya, doakan kami sekeluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doa yang sama untuk ayah bunda bapak ibu semuanya. Jazakumullah. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Lukmanul Hakim yang telah tentunya memberikan sebuah tema dan kajian yang menarik kali ini,
yang dimana telah kita dengarkan bersama-sama entrepreneur dalam Islam, sebuah perwujudan implementasi insan yang better person, better leader, dan better friends. Dan beliau berizin mohon pamit karena masih ada tugas yang harus beliau laksanakan. Sehat selalu, sukses selalu untuk Pak Ustadz beserta keluarga. Baik hadirin yang hadir pada kesempatan di siang hari berbahagia ini, selanjutnya marilah kita berzikir dan doa bersama dalam rangkaian acara Tabligh Akbar Gema Ekonomi Syariah 2022 ini, yang dimana akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Imam Subagja. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mari kita menadahkan tangan kita, meminta, bermunajat, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar. Nastaghfirullahal azim min kulli dzanbin azim. Nastaghfirullahal azim min kulli dzanbin azim. Nastaghfirullahal azim min kulli dzanbin azim. Nastaghfirullahal alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا الله يا رب أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا ربنا صل على سيدنا وشافعنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وبارك عليه وعلى آله يا الله يا ربنا وادخلنا الجنة معه ya Allah ya Rabbana, pertemukanlah kami manusia-manusia hina ini ya Allah bersama Rasulmu ya Allah ya Rabbana, kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh di surgamu bersama Nabi kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi kami ya Allah. Kami tahu kami adalah makhluk yang hina. Kami tahu kami diisi dengan dosa-dosa dan maksiat kepadamu ya Allah, tapi pertemukanlah kami kemudian hari bersama Nabimu di surgamu kelak ya Allah. Ya Rabbana salli alaihi ya Allah, salli alaihi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami hari ini datang kepadamu meminta kepadamu ya Allah permohonan maaf ya Allah. Wa anta afuwun karim, dan kaulah zat yang maha memberikan maaf dan mulia ya Allah. Fa'fu anna ya karim, maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Begitu banyak dosa dan maksiat yang dilakukan tangan kami, begitu banyak dosa dan maksiat yang dilihat oleh mata kami, begitu banyak dosa dan maksiat yang terucap dari lisan kami, begitu banyak dosa dan maksiat yang terlintas dalam pikiran kami, begitu banyak tempat yang tak pantas kami datangi dengan kaki ini ya Allah ya Rabbana. Kami adalah makhlukmu yang hina dan meminta taubat kepadamu ya Allah ya Allah. Ya afun
ya Karim, wahai zat yang maha memberi maaf, maafkanlah kami ya Allah. Rabbana ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, tak ada zat yang dapat memberikan maaf dan juga ampunan kecuali dirimu ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa menutup umur kami biqauli la ilaha illallah, dengan kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Tariklah jiwa kami, tariklah, hentikanlah nafas kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, biqauli la ilaha illallah, biqauli la ilaha illallah. Cukupkanlah lisan kami dari perkataan-perkataan dusta, cukupkanlah lisan-lisan kami dari perkataan-perkataan kotor, cukupkanlah lisan-lisan kami dari perkataan-perkataan tidak bermanfaat, dari dosa-dosa yang dilakukan lisan-lisan kami ya Allah. Cukupkan ya Allah, ikfina ya Allah, ikfina ya Allah. Ganti dengan kalimat la ilaha illallah ya Allah, ganti dengan kalimat Muhammadur Rasulullah ya Allah. Berikanlah kami hidayahmu. Allahumma a'inna 'alal Islam, Allahumma a'inna 'alal ihsan, Allahumma a'inna ya Allah. Bantulah kami untuk terus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bantulah kami untuk melangkahkan kaki kami kepada tempat-tempat yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikanlah tangan-tangan kami tangan-tangan yang banyak membantu saudara-saudara kami, jadikanlah tangan-tangan kami tangan-tangan yang banyak membantu saudara-saudara kami ya Allah, yang banyak berinfak, yang banyak bersedekah, yang banyak berwakaf ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tangan-tangan kami ini tangan-tangan yang bermanfaat untuk Islam dan juga muslimin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah fikiran-fikiran kami fikiran-fikiran yang matang, terus menginginkan Islam menang ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ikfina bihalalika an haramik, cukupkanlah kami dengan apa-apa yang Kau halalkan ya Allah, dan jauhkan segala-segala yang haram dari tubuh kami ya Allah. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik, dan cukupkanlah diri kami dengan taat kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak Kau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Rabbana, inna nas'aluka ridhak ya Allah, kami hanya meminta ridhamu ya Allah. Ya Allah, kami hanya meminta ridhamu ya Allah, kami hanya meminta ridhamu ya Allah. Kami tahu, kami sadar bahwasanya kami adalah hamba-hamba yang penuh dosa ya Allah. Maka ridhoilah hidup kami ya Allah, ridhoilah umur kami ya Allah, ridhoilah perbuatan-perbuatan kami ya Allah, ridhoilah apa yang kami lakukan ya Allah. Inna nas'aluka ridhaka ya Allah wa nabtaghi wajhak ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, berikanlah kami ridhamu ya Allah, berikanlah kami ridhamu hingga bisa menggapai bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Umur kami tentu berkurang ya Allah, maka sampaikanlah kami di bulan Ramadan kali ini ya Allah. Tidak ada kenikmatan yang Kau berikan kepada muslimin kecuali bulan Ramadan ini ya Allah. Maka berikanlah kami ya Allah kesempatan untuk bermulazamah, bermunajat di dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, balighna Ramadan ya Allah, balighna Ramadan, sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Allahu la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udzu bika min syarri ma sana'na. Ya Allah, kami meminta pertolongan kepadamu min syarri ma sana'na ya Allah, dari setiap perbuatan keji, dari setiap perbuatan dosa, dari setiap perbuatan maksiat yang tentunya semuanya berasal dari diri kami yang hina ya Allah. Na'udzubika min syarri ma sana'na ya Allah, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dhunubina ya Allah. Faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Faghfir lana innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada zat di dunia ini, tidak ada zat di alam semesta ini yang mampu memberikan maaf kecuali kepadamu ya Allah. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah banyak menzalimi diri-diri kami dengan perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna ya Allah, apabila Engkau tak memaafkan kami ya Allah, faman narju siwak, maka siapa lagi kami bisa meminta ya Allah. Faman narju siwak ya Allah, maka siapa lagi kami
akan menempuh jalan ya Allah. Faman narju siwak, maka siapa lagi yang bisa kami harapkan ya Allah. Faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak sekalian dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali dengan Ramadan. Semoga Ramadan hari ini bisa menjadi ladang amal kita, sedangkan Ramadan yang lalu bisa menjadi muhasabah kita. Tentunya Ramadan adalah bulan penting, tapi kalau berbicara, mohon maaf, berbicara tentang dunia game, biasanya ketika kita masuk pertama kali login dalam akun game akan diberikan starter pack, yaitu keperluan-keperluan untuk akun game kita sehingga bisa menjalankan game dengan baik. Maka Allah memberikan Ramadan sebagai starter pack kita sebagai seorang muslim, tapi bukan berarti kita harus menunggu Ramadan untuk menjadi orang baik. Kita tidak perlu menunggu Ramadan untuk menjadi orang dermawan, karena 11 bulan yang lain Allah juga membukakan pintu rahmat kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, ada khilaf perbuatan yang saya lakukan selama berdiri di sini menyampaikan zikir dan juga doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Imam Subagja yang telah memimpin zikir dan juga doa hari ini, yang dimana di rangkaian acara kita di hari ketiga yaitu Gema Ekonomi Syariah 2022. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, yang menyampaikan waktu terbaiknya untuk dapat tentunya hari ini kita bermunajat kepada Allah atas segala apa yang telah Ia berikan kepada kita. Dan menutup acara ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin, dan juga mengingatkan juga kegiatan rangkaian kita yang akan dilaksanakan, yang dimana hari ini nanti akan ada business matching pembiayaan UMKM, dan besok 31 Maret 2022 akan diselenggarakan webinar Green Economy Kalbar dan juga kurasi produk UMKM ke Dewan Iklan Nasional, serta nanti pada tanggal 1 April sampai dengan 8 Mei 2022 akan ditutup dengan pameran produk UMKM berbasis syariah selama bulan Ramadan, tentunya sampai menjelang Idul Fitri di Gaya Mall Kuburaya, Kalimantan Barat. Untuk itu, saya Didi Ismaryadi selaku pembawa acara kali ini ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mahala Stasa yang merupakan owner Maha Bakery bersama dengan suami. Jadi usaha ini sudah berdiri tepatnya pada tahun 2017. Nah, Maha Bakery ini sendiri bergerak khususnya untuk di bidang roti, donat, dan juga aneka cake. Dan ada kalanya juga kami membuat kue kering untuk di setiap lebaran dan snack-snack seperti itu. Nah, untuk Maha Bakery ini sendiri juga menerima pesanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi bagi teman-teman yang punya usaha roti tapi nggak mau ribet untuk membuat roti, nah itu bisa menghubungi Maha Bakery. Jadi untuk kesesuaiannya, kemudian keinginannya seperti apa, itu bisa dibicarakan dengan tim kami. Roti jambul khas
istimewa yang hanya ada di Maha Bakery, lalu kemudian roti sisir, dan juga beraneka ragam macam roti, semuanya ada di Maha Bakery. Jadi tinggal teman-teman bisa request ataupun bisa langsung datang aja ke store kami. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya dari Monogram Custom Taste. Saat ini kami adalah usaha yang bergerak di bidang jasa custom kaos. Kami telah berdiri dari tahun 2016 akhir. Kelebihan dari Monogram Custom Taste yaitu kita bisa cetak kaos satuan dan waktu yang diperlukan tidak begitu lama, bisa langsung jadi. Paling lama 1-2 hari kerja untuk cetak pemesanan satu kaos. Nah, untuk pengiriman juga kita bisa ke seluruh Indonesia, dan bahkan kita pernah kirim ke luar negeri juga. Konsumen memesan dari kami berdasarkan via WhatsApp, via web, atau via Instagram. Halo, nama saya Bu Sulastri, saya owner produk merek Niki Ena. Niki Ena ini bergerak di aneka bidang keripik, seperti ikan bilis crispy, keripik jamur tiram, keripik tempe, stik udang rumput laut, stik keladi seperti ini, keripik sukun, dan aneka macam keripik. Ada 12 jenis yang sudah bersertifikat halal, termasuk amplang dan keripik paru sapi. Biarpun 12 jenis produk saya, namun yang menjadi andalan saya adalah ikan bilis crispy dan stik keladi Pontianak. Harapan ke depan saya bisa terus mengembangkan produk saya, dikirim ke berbagai daerah. Seperti ikan bilis crispy memang pernah kita kirim ke Amerika, tapi sudah beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 ton keripik ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafril, atau yang lebih dikenal dengan Om Ping. Saya pemilik Om Ping Collection yang merupakan fashion dengan ciri khas lokal Kalimantan Barat. Awal mula saya membuka bisnis ini adalah karena ketertarikan saya pada budaya dan juga ingin memperkenalkan budaya Kalimantan Barat ke seluruh dunia. Pada tahun 2018 saya diundang Bukalapak untuk pameran di Jakarta Convention Center dan dibuka langsung oleh Bapak Presiden. Kemudian produk-produk saya juga bisa didapatkan di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Buat teman-teman semuanya, belilah produk-produk lokal dalam negeri, apalagi buatan dari Kalimantan Barat. Anda ikut menciptakan bangkitnya budaya Kalimantan Barat. Hai, perkenalkan saya Tisi, owner Orange Garden. Kami bergerak dalam penjualan tanaman hias. Saat ini kami memiliki koleksi dari Philodendron, Monstera, Alocasia, Syngonium, dan masih banyak jenis-jenis tanaman yang lainnya. Orange Garden sendiri lahir dari hobi saya bercocok tanam. Kemudian saya menggelutinya selama kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2018. Saat ini koleksi kita terdapat ratusan jenis. Kami melayani penjualan seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Untuk melihat koleksi-koleksi kami, kunjungi laman Instagram kami di Orange Garden. Dan kunjungi juga YouTube channel kami. Subscribe ya! Halo, perkenalkan nama saya Ibu Vivi Santi. Brand produk saya sebenarnya Ulira Food, tapi khusus untuk produk stick ini saya memakai brand Snovera. Jadi kenapa saya tertarik untuk memproduksi stick keju aloe vera ini? Karena Pontianak terkenal dengan produk aloe veranya. Kandungan bahan-bahan stik keju aloe vera ini yaitu tepung sagu tani, keju premium, telur,
dan kandungan aloe vera sekitar 35%. Yang membedakan stik keju kami dan membuatnya istimewa karena kandungan aloe vera di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Widya Andriani, saya adalah owner dari produk Shabila Snack. Produk ini didirikan pada tahun 2017, diawali dengan produk stik keju telur, kemudian sekarang sudah berkembang menjadi beberapa jenis produk. Nah, berikut ini adalah review dari salah satu pelanggan kami yang telah mencoba produk Shabila Snack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi hari ini aku Biska dan aku Dinda. Jadi kita hari ini bakal nge-review beberapa macam snack khas dari Kalimantan Barat. Gimana Dinda rasa stik baladonya? Enak banget, kayak nggak ngerti lagi kayak Shabila Snack ini benar-benar enak dan tanpa pengawet. Nah, kalau kalian mau pesan, kalian bisa langsung ke www.shabilasnack.com. Saya Erlina Wati, saya pemilik usaha dari Anjabil Aksesoris. Saya salah satu penggiat dari UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Adapun usaha saya bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya dompet hias berbahan dasar dari serat kulit kayu kapuak, yang merupakan ciri khas Kalimantan. Dompet hias ini dikreasikan dengan kombinasi tenun bermotif Dayak, tenun bermotif corak insang khas Melayu Pontianak, dan tenun khas Melayu Sambas, dihiasi bunga kain dengan teknik suspeso dan batu pecah. Produk saya ini dikhususkan untuk kaum wanita. Nah, kenapa wanita? Karena mereka selalu memperhatikan penampilan. Dengan menggunakan produk kami akan tampil lebih menarik. Jika kalian tertarik pada produk Anjabil, kalian bisa menghubungi Instagram kami Wati Anjabil, Facebook Erlina Wati Anjabil, dan nomor WhatsApp di bawah ini. Segera ya hubungi kami, akan cepat direspon loh dan dikirim ke kamu. Indonesia ini terus komitmen untuk mengembangkan UMKM dari waktu ke waktu. UMKM ini merupakan salah satu fondasi dalam penyelamatan ekonomi nasional. Saya menyambut baik dan mengapresiasi upaya menumbuh kembangkan industri kerajinan dan industri kearifan di Kalimantan Barat. Wirausaha di bidang fashion, baik di keterampilan desain maupun keterampilan menjahit, sangat mendukung dan mempercepat penggunaan kain tradisional yang begitu banyak di Kalimantan Barat. Anush Kunga